membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana tuh membalas kasih segala yang ku punya, itu milikmu, itu milikmu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa,
nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau. Haleluya. Bapa, ku cinta Kau, Kau segalanya bagiku, Engkaulah segalanya bagi kami. Abba Bapa, Engkaulah segalanya bagi kami, tiada yang lain. Engkau saja, Engkau saja yang kami sembah, Engkau saja ya Tuhanku, tiada yang lain. Oh, oh, tiada yang lain. Apa Bapa, oh, haleluya. Oh, Bapa, 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 jiwa kami merindu akan-Mu, Bapa. Oh, Abba Bapa, Abba Bapa, Abba Bapa. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, 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 oh. Yesus, Yesus Tuhan, Roh Kudus, haleluya, haleluya. Oh, Varamaya Shira,
Avaralabata karalaba parabata garalaba karabo. Paralabata karaya ralabaka parabata karaya sandaraba karalabo. Uralabata karalabaka paralabaya shera shera. Oh. Segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu yang ku pandang selama hidupku. Kasih-Mu memuliakanku, Bapa dan Raja. Itu bagian
Urapilah Tuhan kehidupan kami Bapa. Kuduskan mulut bibir kami Tuhan. Perkenanan-Mu pagi ini Bapa di setiap kami, di setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, berbicaralah Tuhan bagi kami, urapi hamba-Mu. Oh, dalam nama sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan, sehingga Bapa, kebenaran firman-Mu menjadi remah, menjadi kekuatan bagi kami pagi ini. Semua kami yang mendengarkan firman Tuhan akan diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Yang mencuri kebenaran firman Tuhan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang membuat hari ini konsentrasi kami buyar dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak semuanya itu dalam nama Yesus, sehingga kami boleh menerima firman Allah yang hidup. Dalam nama Yesus, perkenanan-Mu terjadi atas kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bersama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Dengan kata lain Bapak Ibu, memperkatakan firman Tuhan. Saya sudah pernah khotbahkan. Mungkin Bapak Ibu kalau rindu untuk lebih bertumbuh lagi dengan firman Tuhan, boleh menyaksikan siaran ulang dari renungan-renungan Mesbah pagi kita, atau boleh melihat YouTube saya Meti Sirait, sekaligus di subscribe dan like share. Amin. Baik, untuk semua kemuliaan bagi hormat nama Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Amsal 18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat yang ke-21. Judul renungan pagi ini adalah perkataanmu menentukan masa depanmu. Sekali lagi, perkataanmu menentukan masa depanmu. Kita buka Amsal 18 ayat yang ke-21, bunyinya, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Maka hari ini saya ulang, kenapa judul renungan kita pagi ini adalah supaya kita memulai pagi ini, mulai memperkatakan perkataan yang indah, perkataan-perkataan yang manis, perkataan-perkataan yang mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa? Ternyata ini ayatnya Bapak Ibu, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu, apa artinya dari ayat firman Tuhan ini? Ternyata hidup mati kita ditentukan lidah ini, ditentukan perkataan kita. Lidah berbicara perkataan, berbicara mulut, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, kalau lidah kita serong, kalau lidah kita tidak benar mengucapkan kata-kata yang tidak membangun, maka itulah yang terjadi. Karena apa? Mulut kita berkuasa. Itu kata firman Tuhan. Mulut kita berkuasa. Itu sebabnya firman Tuhan pagi ini menyarankan kita, hati-hati dengan perkataan. Amin. Hati-hati perkataan. Jaga mulutmu, ku jaga mulutku. Akhirnya mulutmu dan mulutku hati-hati. Amin. Amin. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, mulai dari hari ini kita berhati-hati mengeluarkan kata-kata. Ada satu kisah nyata Bapak Ibu, keluarga Tom. Tom ini dalam sebuah keluarga, suatu kali si Tom dititipin surat oleh kepala sekolah, bilang begini, Tom, ini kamu bawa surat, Bapak titipkan kepada kamu, bawa kepada orang tuamu. Si Tom, oh baik Pak, katanya. Si Tom bawa pulang dengan senang hati. Waktu dia masih kecil, katakanlah mungkin dia SD ya. Dia bawa pulang ke rumahnya. Kemudian sesampainya di rumah, surat itu diserahkan kepada orang tuanya. Mamanya si Tom tentunya. Mamanya membaca. Waktu dibuka surat ini, mamanya kaget setengah mati. Si Tom juga ikut kaget. Kenapa Ma? Apa isi suratnya? Ibu yang bijaksana Bapak Ibu, dia tidak akan membahayakan anaknya. Amin. Ibu yang bijaksana, dia akan menggunakan hikmatnya untuk melindungi anaknya.
Apa isi suratnya? Isi suratnya demikian. Waktu si Tom bertanya, "Ibu, apa isi suratnya?" "Tom, kepala sekolah menuliskan surat di sini karena engkau terlalu jenius, engkau terlalu pintar. Jadi tidak ada guru lagi yang mampu mengajari engkau. Jadi kepala sekolah menyuruh supaya ibu yang mengajari kamu, karena mereka sudah tidak mampu lagi mengajari kamu karena engkau terlalu jenius." Si Tom dengan senang hati dia bilang begini, "Ya nggak apa-apa mah, kalau begitu saya juga senang diajar sama mama," katanya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, muncullah suatu kali setelah dia kejeniusannya diajar oleh mamanya terus hari demi hari. Kemudian dia semakin besar, makin bertambah hikmatnya. Dia menemukan barang-barang yang ini, barang-barang bekas. Dia menemukan hal-hal yang unik-unik. Dia ciptakan. Jadilah dia menemukan penemu lampu pijar, yaitu Tom Alva Edison, yang sangat terkenal dan luar biasa Bapak Ibu. Nah, setelah dia dewasa, suatu kali dia menemukan, membereskan lemari, membereskan barang-barang ibunya. Dia kaget, dia menemukan surat titipan daripada papahnya itu. Kepala sekolahnya. Dia membuka, dia kaget juga setengah mati. Dia bilang, "Hah? Ternyata isi suratnya, tahu Bapak Ibu? Isi suratnya berkata, 'Ibu, tidak ada seorang pun yang sanggup lagi mengajari anakmu karena anakmu terlalu bodoh. Terlalu bodoh, tidak ada yang sanggup mengajarinya.'" Bayangkan Bapak Ibu, ibu yang bijaksana menggunakan hikmat perkataannya itu. Sehingga apa? Anak itu sekarang menjadi anak yang sangat luar biasa. Karena perkataan yang keluar dari mulut ibunya tidak membuat anaknya itu menjadi kecewa, tidak membuat anaknya itu menjadi terintimidasi, tidak membuat anaknya itu menjadi mundur, down dan drop. Tetapi apa yang dilakukan oleh ibu yang bijaksana itu, dia memutar isi balik, membalikkan isi surat itu dengan memperkatakan perkataan yang positif yang sangat membangun, yaitu anaknya terlalu jenius, anaknya terlalu pintar sehingga tidak ada yang dapat mengajarimu lagi, nak, maka ibulah yang akan mengajarimu. Si anak bergembira, bersorak-sorai. Sehingga sampai hari ini sejarah mencatat ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh Alva Edison, seluruh dunia menikmatinya. Hari ini kita bisa menikmati rumah yang terang oleh karena berkat penemuan Tom Alva Edison. Amin. Bapak Ibu, kita harus bersyukur. Itu sebabnya gunakan perkataanmu. Ada satu peneliti juga yang berkata begini, kristal air, Bapak Ibu, ini profesor dari Jerman. Kristal air, ternyata kristal itu yang membentuk air itu dapat membentuk kristal-kristal air. Kalau kita memperkatakan, ternyata penemuannya air itu bisa dibentuk dari perkataan, dari udara, dari situasi. Jadi kalau ada yang mensurvei, pakar dari Jerman ini, dia survei, dia perkatakan kepada kristal air, "Oh, I love you," katanya. Dia membentuk seperti mutiara bintang-bintang dan indah. Baru dibilang, "Terima kasih ya." Mulai lagi membentuk, ada bentuk yang lain. Dan kemudian, "Thank you ya." Diperkatakan hal-hal yang positif. "Kamu indah sekali, kamu bagus sekali." Tapi ada satu perkataan menuju satu kristal yang dibilang, "Akan kubunuh kamu." Langsung airnya itu menjadi keruh, seperti keruh, dan bintik-bintiknya itu. Satu kali nanti saya akan buatkan PowerPoint-nya dan tunjukkan itu penemuan-penemuan itu. Nah, ternyata Bapak Ibu, kita sebagai makhluk hidup Bapak Ibu, coba dites. Nanti perkatakan aku pusing, 1000 kali. Beneran pusing Bapak Ibu. Jangan sekarang ya, nanti gak bisa pergi ke kantor. Kalau berkata aku pusing, aku jelek, aku berdosa, aku jelek, aku tidak bisa, 1000 kali pusing. Coba, ada nggak Bapak Ibu pernah ketemu dengan orang, kalau dia cerita, apalagi kalau dia itu ada urapan kepahitan,
dalam tanda petik ya, nggak ada urapan kepahitan. Tetapi dia kalau orang yang kepahitan Bapak Ibu, kita ketemu kalau dia cerita apa yang terjadi. Sepertinya energi kita itu disedot kan. Kurasa dia mungkin punya kekuatan seperti vacuum cleaner. Sepertinya kita disedot nanti. Saya pernah satu kali jalan dengan orang yang seperti ini di bus. Sepanjang jalan mulai dari berangkat sampai mau pulang. Padahal kita mau mengikuti acara rohani loh. Waktu di acara rohani kita haleluya haleluya. Begitu pulang satu kursi lagi dengan dia, satu bangku lagi dengan dia. Terus nanti ada orang lewat, lihat tuh bajunya tuh jelek banget. Nih. Terus ini perkataannya itu begini. Disedot semua sepanjang jalan gak berhenti. Terus akhirnya lambat laun masuk juga sampai ke alam bawah sadar. Masuk. Hal-hal yang terus menerus diperdengarkan Bapak Ibu. Saya pernah juga sudah katakan itu. Hal-hal yang terus menerus masuk sampai ke alam bawah sadar kita. Itu membentuk hidup kita. Itu membentuk perkataan yang keluar. Akhirnya kita terbiasa. Saya pernah saksikan juga satu kali saya membuat peraturan di rumah, jangan pernah nyanyikan lagu-lagu dunia di rumah ini, apalagi kalau lagu-lagunya itu tidak membangun. Misalnya bunuhlah aku, itu kan gak membangun Bapak Ibu. Satu kali baru lagu apa itu, tak gendong kemana-mana, tak gendong bangun tidur, tak gendong kemana-mana. Karena itu terus itu dengar. Tukang sayur lewat, tak gendong, sound sistemnya, tak gendong. Lihat lagi di pos sapam, tak gendong kemana-mana. Akhirnya saya gak sadar Bapak Ibu, saat mandi di kamar mandi, tak gendong kemana-mana. Anakku langsung gedor pintu. Mami, katanya gak boleh lagu itu. Kok sekarang Mami nyanyikan? Nah ini Bapak Ibu, ini yang dikatakan, apa yang kita izinkan masuk di dalam pikiran kita menentukan apa yang keluar. Dan hal ini menentukan masa depan. Sudah jelas tadi ilustrasi daripada Tom Alva Edison. Ketika orang tuanya memperkatakan perkataan yang baik, dan hal itu benar-benar terjadi. Anaknya benar-benar anak yang jenius, anak yang pintar, anak yang diberkati. Perkatakan mulai dari hari ini, aku diberkati. Kita baca ayat lagi, kita baca ayatnya 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Nanti Bapak Ibu boleh catat semua ayat-ayatnya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Supaya Bapak Ibu juga ulang-ulang di rumah perkatakan firman itu. Supaya tidak terjadi hal yang tidak inginkan. Dan biarlah firman Tuhan yang terjadi tergenapi atas kehidupan saudara. 1 Petrus 3 ayat 10 demikian firman Tuhan. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, siapa yang mencintai hari-hari, mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapa yang mencintai hidup dan siapa yang mau melihat hari-hari baik di antara kita mesbah pagi hari ini, jagalah lidahmu, jagalah perkataanmu, jauhkanlah bibirmu dari ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Perkatakan hal yang baik. Kalau kita mau perkataan, saya sehat, saya sembuh, saya sehat mempermuliakan nama Tuhan, saya sehat memberi yang terbaik, saya sehat diberkati oleh Tuhan. Oh, Tuhan memakai tanganku ini. Ketika aku menumpangkan tangan di atas orang sakit sembuh. Ketika aku mengerjakan sesuatu hal, maka pekerjaan yang kau kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Perkatakan firman Tuhan. Setiap hari, memulai pagi, perkatakan hal-hal yang positif. Maka terjadilah, kami berdoa sebagai hamba Tuhan. Hari ini kami berdoa, terjadilah menurut perkataanmu. Terjadilah menurut imanmu. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Luar biasa Tuhan menuntun saya dan saudara. Sampai detik ini kita belajar. Ada satu firman Tuhan juga yang berkata, apa yang kamu takutkan itu yang terjadi. Maka jauhkan hal-hal perkataan yang mengintimidasi, jauhkan hal-hal yang mengkhawatirkan, yang menggelisahkan hidupmu sehingga hidupmu tidak bisa tenang. Karena apa?
Firman Tuhan juga berkata, di dalam tinggal tenang terdapat kekuatanmu. Sekali lagi, di dalam tinggal tenang terdapat kekuatanmu. Maka jadilah tenang, supaya engkau dapat berdoa, supaya engkau dapat mendengar suara Tuhan. Amin. Kita lihat lagi, yang mau, Bapak Ibu, yang mau masa depannya baik, yang mau masa depannya cerah, jaga perkataan. Kita buka Mazmur 141 ayat 3. Mazmur 141. Mazmur 141, sudah ketemu Bapak Ibu? Saya belum ketemu. Mazmur 141 ayat yang ketiga demikian bunyinya. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Sekali lagi, awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Ada kalanya Bapak Ibu, dengan bahasa sederhananya kira-kira sedang berkata begini, Tuhan gembok mulutku Tuhan dalam hal-hal yang menipu, dalam hal-hal perkataan-perkataan yang negatif. Gembok Tuhan, kunci Tuhan, kunci Tuhan. Berjaga-jagalah atas pintu mulutku Tuhan. Gembok ini Tuhan untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi bukalah mulutku untuk memperkatakan perkataan yang mulia, yang baik, yang sedap didengar. Amin. Mari gunakan mulut kita, lidah kita untuk hal-hal yang mempermuliakan Raja di atas segala raja, supaya tergenapi janji Tuhan, supaya tergenapi apa yang engkau impikan, apa yang engkau kehendaki. Matius 12 ayat 26. Matius 12. Catat ayat-ayat ini Bapak Ibu, karena ayat-ayat sangat luar biasa. Matius 12, di sini dikatakan, Matius 12 ayat 26, demikian firman Tuhan. Demikianlah juga kalau iblis, Matius 12 ayat 26. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun berbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutnya mengusirnya? Sebab itu mereka yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini adalah perkataan yang full power Bapak Ibu. Milikilah perkataan yang memiliki daya cipta. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau kita gunakan perkataan ini yang memiliki power yang daripada Tuhan, tentunya kita sudah hidup dipenuhi dengan Roh Allah, maka kita bisa mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Amin. Tidak hanya orang-orang tertentu yang bisa mengusir setan. Bapak Ibu Saudara pun yang sudah dipenuhi dengan Roh Allah, mengizinkan dirimu dipenuhi dan hidup selaras dengan firman Tuhan, engkau bisa. Engkau punya wibawa, engkau punya power untuk mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Amin. Gunakan mulutmu. Amin. Nah, kita perlu mengembangkan perkataan-perkataan yang penuh kuasa ini Bapak Ibu. Seperti Tuhan kan ada berfirman. Berfirmanlah Tuhan, maka jadilah cakrawala. Jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah benda-benda penerang. Jadi, itu perkataan-perkataan yang full power Bapak Ibu. Tapi ada banyak orang, kenyataan yang kita lihat, kalau dia mendekat, yang ada apa? Kesurupan orang, mau emosi orang. Jauhlah kiranya itu dari setiap kita, anggota mesbah doa ini, anggota mesbah pagi ini. Pernah ketemu seperti yang saya contohkan itu tadi? Saya temani dia seharian, energi saya dikuras habis, saya pun jadi ikut-ikutan. Iya ya, kok jelek banget penampilannya. Kok enggak ini, udah tahu ini acara resmi, masa begitu pakaiannya? Masa begitu? Jadi ikut menghakimi Bapak Ibu. Itu sebabnya perlu untuk kita terus berhati-hati, melangkah, melihat, dan memperhatikan lingkungan kita. Kita menjadi garam, kita menegur, dan kita menasehati. Jangan sampai kita yang kesedot. Orang yang punya potensi seperti kekuatan vacuum cleaner, menyedot kalau untuk hal yang baik itu bagus. Tapi kalau ini menyedot sampai kita ikut-ikutan dalam hal, tanda petik kita pun jadi ikut perkataan-perkataan yang labil, perkataan yang negatif, bodoh, bego.
jauhlah kiranya. Amin. Nah, satu kali Bapak Ibu, ada satu pakar meneliti tentang kumbang. Para pakar memutuskan bahwa kumbang itu tidak bisa terbang. Kenapa? Karena sayapnya tipis dan sangat kecil, sementara badan kumbang itu besar. Jadi diputuskanlah kumbang tidak bisa terbang. Beda dengan lalat. Lalat memang betul sayapnya tipis, tapi badannya juga kecil. Jadi lalat dipastikan bisa terbang. Tapi kenyataannya saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kumbang bisa terbang tidak? Bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena kumbang tidak hidup ditentukan oleh kata pakar-pakar. Jadi Bapak Ibu, si kumbang tidak menghidupi apa kata pakar-pakar. Buat prinsip dalam hidup saudara dan saya, bahwa saya hidup tidak ditentukan oleh apa kata orang. Meti hidup tidak ditentukan oleh apa kata dunia. Tapi Meti hidup, mau belajar hidup apa kata firman Allah, apa kata Tuhan tentang saya. Itu yang mau saya hidupin. Kalau itu menjadi prinsipmu sama dengan saya, maka nikmatilah. Selamat datang kasih karunia Tuhan. Selamat datang anugerah Tuhan. Jadilah apa yang kau pandang baik dalam hidupku. Mulai koreksi hatiku Tuhan. Gembok mulutku dari hal-hal yang negatif. Gembok mulutku, kunci mulutku dari hal-hal yang tidak benar. Maka kasih karunia Tuhan, saya percaya, saya berdoa sebagai hamba Tuhan, terjadilah atas kehidupan saudara. Ada amin Bapak Ibu. Satu kelompok katak Bapak Ibu melompat-lompat. Ternyata mereka tidak menyadari kelompok katak ini sudah terjerumus masuk ke dalam lubang yang agak sedikit lebih dalam. Mereka berusaha melompat sekali, 2 kali, 10 kali. Katak-katak yang ada di atas bilang, ayo lompat, katanya. Tapi apa? Sejam berlalu, 2 jam berlalu, mereka mencoba melompat. Akhirnya katak-katak yang di atas bilang begini, sudahlah, kamu capek melompat. Daripada kamu mati karena kecapean melompat, lebih baiklah memang udah itu nasibmu. Jadi sudahlah, nggak usah melompat lagi, kamu pasti mati. Kamu tidak mungkin bakal lagi untuk bisa keluar dari lubang itu. Jadi biarkanlah, sudah, daripada kamu capek melompat. Ada sekitar mungkin 5 ekor kodoknya, kataknya. Tapi ada satu yang akhirnya yang lainnya itu sejam, 2 jam, 3 jam kelelahan, mereka mati, pingsan, mati. Tapi ada satu kodok yang terus lompat, dan satu kali dia lompatannya lebih tinggi, dia sampai keluar. Teman-temannya yang ada di atas heran, kok bisa? Setelah ditanyain, kodok-kodok yang lain menanyai dia, kenapa? Kok bisa kamu ini? Bisa, teman-temanmu yang lain sudah pada mati, kamu kok bisa? Ternyata nggak ada jawaban. Ternyata selidik punya selidik, kodok itu tuli Bapak Ibu. Tuli. Hal-hal yang negatif kita perlu tuli. Untuk hal-hal yang tidak membangun, untuk hal-hal yang mengintimidasi, Anda perlu tuli. Tutup telingamu. Supaya apa? Lompatan-lompatan yang engkau buat menghasilkan buah. Berhasil. Semangat Bapak Ibu, semangat. Amin buat firman Tuhan. Berikutnya kita akan sambung. Akan ada sesi berikutnya lagi tentang kuasa perkataan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sebelumnya saya menyapa dulu. Shalom buat Ibu Lili Sinaga dari Siantar. Shalom buat Bapak Abram Sendut. Shalom buat Ibu Elis Rante Tandialo. Shalom buat Bapak Marudut Parulian dari Medan. Ibu Poina dari Cibinong. Ibu Setiawan Pidekso. Ibu Septi Siahaan dari Medan. Ibu Ida Harun, Ibu Dorliana Napitupulu, Ibu Anita Hisanita, Ibu Susanti Cisanti dari Taman Cibodas, Ibu Remsi Haloho, dan keluarga Pak Roy Subrata, Ibu Puji, keluarga Panjaitan Bapak Sudirman Pakpahan, dan Bapak Akiam, Joshua Sihombing, Bapak Tan Periando, Ibu Puji, dan juga Bapak Alek Pakpahan, Bapak Novelina, Ibu Novelina, keluarga Bapak
Bernandus Rudi Purwokerto, keluarga Cimeli Sudira, Shalom, Kotoni, keluarga Ibu Meriana Panjaitan, Sidempuan, dan Jessica. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan beri. Kesempatan untuk kami boleh belajar menjaga perkataan kami. Karena perkataan kami adalah menentukan masa depan kami Tuhan. Mulai dari hari ini ajar kami, ingatkan kami terus. Terima kasih kalau firman-Mu mengajar kami Tuhan, mengingatkan kami untuk menjaga perkataan kami. Diberkati setiap kami Tuhan pagi ini Bapa, supaya kami bertindak hati-hati, menjaga seluruh perkataan kami ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan beroleh kasih dan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jagalah mulut kami, berjaga-jagalah Tuhan. Oh, kunci mulut kami Tuhan atas setiap hal-hal yang buruk, perkataan-perkataan yang buruk, intimidasi. Sehingga Tuhan, kalau Bapak Tommy Alfa Edison Tuhan, boleh terjadi terobosan oleh karena satu berkat perkataan dari seorang ibunya Tuhan, dari ibunya. Oh Bapak Tuhan, pakai dia menemukan lampu listrik Tuhan dalam nama, sehingga dunia saat ini boleh menikmati hasilnya. Biarlah jadikan kami hari ini para peserta keluarga Mesbah Pagi Tuhan boleh menjadi berkat buat banyak orang oleh karena Bapak ditentukan oleh kuasa-kuasa perkataan yang terjadi yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, terjadilah atas kehidupan kami suatu hal kelak. Hidup kami memberi buah yang lebat, buah yang manis, menjadi garam, menjadi terang dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Ibu Lili Sinaga mengalami kesembuhan mujizat. Oh, saraf kejepit dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat Bapak hamba-Mu Tuhan, Bapak Abraham Sendun, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati juga Tuhan Ibu Elis Rante, diberkati Bapak Marudut, diberkati Ibu Poina, diberkati Tuhan Ibu Setiawan Pidekso, diberkati Septi Siahaan, Ida Harum, Ibu Dorliana Nafitupulu, Ibu Anita Isanita, Ibu Susanti, Ibu Remsi Haloho, Bapak Roy Subrata Tuhan, Sudirman, Bapak Sudirman Pakpahan. Oh dalam nama Yesus, Bapak Akiam, Joshua Sihombing, Bapak Tan Periando, Ibu Puji, Alek Pakpahan, Ibu Novelina, Bernandus Rudi, Cimeli Tuhan, di dalam Tuhan, dalam semua pergumulannya Sudira dalam nama Yesus. Tangan Tuhan memegang Kotoni dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah usaha perusahaan ini Tuhan, PT Sudira dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Meriana Panjaitan di Sidempuan, dan juga Tuhan Ibu Jessica dalam nama Yesus. Kasih anugerah Tuhan turun menyertai Bapak dengan hikmat Tuhan, dengan berkat-berkat perkataan-perkataan yang mempermuliakan nama Tuhan, akan menggiring mereka Bapak kepada rencana Tuhan demi rencana Tuhan tergenapi. Terjadilah dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dan hari ini kami memulai hari ini Tuhan, kami tolak kecelakaan maut, kerugian dalam bentuk apapun. Mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dan menyertai engkau. Diberkati keluar dan masukmu. Diberkati semua apa yang dikerjakan oleh tanganmu, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Hiduplah menurut kasih dan perkataan Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Hari ini, mulai hari ini menjadi sejarah yang baru dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom.